Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Saya dari kelas 33A, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Sebagai pendidik pada era kurikulum merdeka, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap aktivitas mendidik dari sosok yang hanya mentransfer pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran yang aktif, melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar, dan dari pusat perhatian menjadi pembimbing yang mendorong siswa untuk menemukan potensi dan minat mereka. Layaknya puzzle, perjalanan karir menjadi guru semakin lengkap ketika merelakan diri menempuh pendidikan guru penggerak. Saya mendapat bekal yang sangat banyak dalam program guru penggerak ini. Berbagai keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, belajar untuk berkolaborasi dengan sesama guru, orang tua, dan komunitas, untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang siswa, serta mampu merencanakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Di tengah pendidikan guru penggerak, akhirnya saya menemukan akar permasalahan yang sering terjadi di kalangan siswa, yaitu komunikasi. Hal ini sering dikesampingkan oleh sebagian besar guru yang cara mengajarnya masih konvensional. Berangkat dari latar belakang tersebut, akhirnya tercetuslah sebuah program Radio Off Air di SMP Negeri 2 Surabaya, di mana program ini secara bertahap mengubah cara belajar siswa, membangun soft skill mereka dalam hal kemampuan komunikasi. Melalui program ini juga, siswa tidak hanya belajar tentang teknik berbicara, tetapi juga mengembangkan kreativitas dan kerjasama tim, di mana yang seperti kita tahu, keterampilan di abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitaslah yang dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti yang dipikirkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, mau itu tembang sering gak setel, yaitu judulnya Tembang Abadi. Nah, tembang abadi itu requestannya saka Nafia kelas 9C. Terus sabenjure kuwi yaiku ana requestan tembang Taman Juruk saka Putri 9C. Nah, tembang iki sing biyen pernah populer kanggo dicari ing TikTok iku lho, Rek. Yuk, dirungokake tembangnya bareng. Oke guys, jadi setiap hari biasanya, kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Yang baru ini tamunya berasal dari Oke. Halo Saka. Halo. Awal program ini direncanakan, saya langsung mendapat penolakan keras dari rekan guru dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana, siapa yang melatih, waktu yang tersedia untuk para siswa, dan lain-lain. Hal itu justru menyulut api semangat bahwa program ini memang harus terwujud. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkoordinasikan program ini kepada kepala sekolah dengan dasar data yang akurat. Dari pengamatan di kelas melalui instrumen penilaian sikap dan rapot pendidikan pada poin iklim karakter, yaitu kreativitas. Langkah kedua, yaitu menggali potensi murid dengan cara menyebar brosur pendaftaran dan wawancara langsung kepada setiap murid dengan cara menerapkan segitiga restitusi dan teknik coaching. Lalu dari siswa yang terkumpul terbentuklah komunitas broadcasting untuk yang pertama kali dalam sejarah di SMP Negeri 2 Surabaya. Kegiatan di dalamnya adalah melibatkan siswa dalam pengembangan rencana program, pengembangan kemampuan komunikasi, dan memberikan kesempatan siswa untuk memberikan umpan balik terhadap program yang sudah berjalan. Sudah menjadi kebiasaan sekolah kami mengadakan rapat evaluasi setiap sebulan sekali. Saya dibantu oleh kepala sekolah dan rekan-rekan staf untuk mengevaluasi program Radio Off Air ini. Langkah pertama adalah mengolah data yang diperoleh dari angket dan wawancara langsung kepada siswa yang terlibat terhadap hasil dari rapot pendidikan yang sudah kita rencanakan di awal. Yang kedua adalah perbaikan subprogram seperti bagian peringkasan sistem rekrutmen siswa dan jadwal pelatihan. Ketiga adalah perumusan kebutuhan siar yang dituangkan dalam RKAS tahun 2025 mendatang. Dan langkah terakhir adalah penentuan lini masa pelaksanaan yang sudah masuk dalam hasil evaluasi bersama. Baik, perasaan saya ketika menjalani aksi nyata ini awalnya sedikit nervous. Takut jika program yang dijalankan belum memenuhi ekspektasi. Tetapi setelah dilakukan, akhirnya saya paham akan arti sebuah proses. Dan ini berdampak langsung pada kemampuan berkomunikasi peserta didik. Lalu pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata ini adalah ketika kita sudah mempunyai
instrumen dan item yang cukup untuk mengeksekusi sebuah program, go ahead, jalankan saja, tidak perlu banyak pertimbangan agar kita lebih cepat tahu dampak dan hal apa aja yang perlu diperbaiki dalam program tersebut. Lalu, rencana kedepannya, program ini akan menjadi program on air melalui streaming YouTube sekolah, di mana kami bisa menjangkau pendengar yang lebih luas lagi dan lebih bermanfaat, khususnya di dalam dunia pendidikan. Terima kasih.